Sunnah yang saya hormati para wisudawan yang jumlahnya sekarang adalah 75 orang wisudawan, alhamdulillah dari berbagai provinsi, berbagai daerah, dan para wali siswa santri karena siswinya besok, yang saya hormati para ibu, para bapak, para orang tua yang selama ini memberikan satu kepercayaan kepada kami, kepada Mahadiyahus Sunnah untuk berkolaborasi, mendidik, mentarbiyah putra dan putri kita bersama di Mahad yang mulia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya minta maaf kepada seluruh pihak, orang tua, siswa, siswi juga yang insya Allah besok, atas semua mungkin kekurangan dalam memberikan yang terbaik dalam mendidik putra putri para ibu, para bapak di Mahadiyahus Sunnah ini. Dan tentunya putra dan putri bapak yang ada di sini ini berbeda-beda dari sisi lamanya ada di Mahad ini. Ada yang mungkin di sini mungkin juga ada yang 14 tahun di Mahad ini. Bagaimana bisa 14 tahun? Contohnya ini yang paling kanan, saudara Gifar, ini dari TK di sini gitu. Jadi sabar dari TK di sini, bahkan dari sejak bayi di sini. Karena ada di depan rumah itu, di depan rumah saya, ada di depan masjid. Ya, itu sejak bayi ada di sini. Dan alhamdulillah beliau juga udah menamatkan hafalannya, dan sebagiannya mungkin ada yang 12 tahun yaitu dari SD, sebagiannya ada yang 6 tahun, sebagiannya ada yang 3 tahun. Alhamdulillah berbagai macam. Nah, sebelum saya menyampaikan materi atau nasihat pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, izinkan untuk menyampaikan bahwa Mahadiyahus Sunnah alhamdulillah, walaupun program ini bukan program khusus tahfidz, karena tahfidz kami untuk tahfidz sekarang secara khusus ditempatkan di Ciamis, Icakan, baik untuk ikhwan dan akhwat. Ada akhwat di Hapsoh, ada ikhwan di Ciamis, dan di Kawali Atennya di Icakan dan Kawali. Anak-anak kami yang ini ada berapa? 8, walaupun bukan program khusus tahfidz reguler, dan kami tentunya menetapkan untuk SMA itu 5 juz. Jadi kalau 12 tahun dari SD, SMP, SMA berarti 15 juz. Ya, tapi alhamdulillah 8 orang hafal Quran. Dan untuk akhwat besok lebih banyak dari ikhwan, karena biasa ya kalau hafalan perempuan lebih kuat. Kemudian pencapaian hafalan 5 juz ini sekitar 75% ya. Artinya 75%. Ada beberapa teman-teman kalian yang mungkin belum mencapai kepada SKL-nya, dan tentunya ini poin-poin sangat penting. Nah, para ibu, para bapak, dan secara khusus saya akan menyampaikan 6 poin hari ini dengan cepat berkaitan dengan nasihat untuk santri-santri kami, plus juga untuk ustadz-ustadz, plus juga untuk ibu-ibu. Ya, kita tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dari pertanyaan, belajar itu apa dan pendidikan itu apa? Kegagalan kita memahami tentang apa itu belajar dan apa itu pendidikan menjadi poin utama rendahnya nilai pendidikan di Indonesia.
Oleh sebab itu, di sini saya menyebutkan ada 3 kalimat yang harus dipahami oleh guru-guru kami dan harus dipahami juga oleh wisudawan dan oleh ibu dan bapak. Pertama, pendidikan atau belajar adalah proses perjalanan hidup. Itu yang pertama. Jadi pendidikan itu proses perjalanan hidup. Yang kedua, pendidikan itu proses memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, pendidikan itu proses seseorang mengembangkan jati dirinya dan menemukan jati dirinya. Pendidikan dipastikan bukan untuk mendapatkan ijazah. Sekarang ijazah SMA. Pendidikan bukan semata-mata untuk mencapai nilai angka. Itu bukan tujuan utama pendidikan. Pendidikan adalah dikatakan proses perjalanan hidup. Makanya di sini ada moto yang dibikin oleh anak-anak di sini, ilmun mustamir, ilmu yang berkelanjutan. Jadi proses perjalanan hidup artinya pendidikan adalah learning to know. Pendidikan adalah pembelajaran sepanjang hayat. Dipastikan bahwa kalian hari ini selesai SMA bukan sebagai akhir dari pembelajaran, bukan akhir dari mencari ilmu, tapi adalah bagian dari proses mencari ilmu. Kemudian 3 kalimat ini, yaitu proses memenuhi kebutuhan hidup, artinya gini, bahwa belajar sudah barang tentu saya berharap di presiden siapa dan di menteri siapa nanti rapot dan ijazah bukan angka-angka, tetapi penilaian autentik, penilaian berkaitan dengan kompetensi. Karena sudah dipastikan, ibu bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, santri-santri yang saya cintai, nilai 9 akidah itu belum tentu memaknai tentang implementasi nilai akidah dalam diri kalian ketika angka itu tidak menjadi sebuah karakter dalam diri kita itu. Nah, oleh sebab itu pahami pendidikan adalah proses perjalanan hidup, proses memenuhi kebutuhan hidup, proses sampai kepada jati diri. Tampilkan ayat Quran akhir kita bahas, lihat di sini. Lihat Bu, ada ayat Quran. Ini surah Yusuf ayat 90. Ayat ini menggambarkan apa yang saya tulis dengan kalimat tadi. Nabi Yusuf alaihi salam, kalian yang hafal Quran dipastikan tahu sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sejak kecil dikucilkan sama saudaranya, dia dimasukkan ke sumur, kemudian dijual dengan harga murah, dia sempat jadi budak. Setelah itu dia mentakwil mimpi rajanya, maka dia menjadi orang terpandang. Setelah itu keluarganya mencari Nabi Yusuf dan ketemu dengan Nabi Yusuf sampai kepada ayat ini, qalu a'innaka la anta Yusuf, qala ana Yusuf wa hada akhi qad manallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Apa? Paham ya kalian? Walaupun hafal, belum tentu sedalam apa yang saya akan jelaskan ini. Di sini menunjukkan kenapa dikatakan bahwa pendidikan adalah proses perjalanan hidup, proses memenuhi kebutuhan hidup, proses sampai kita kepada jati diri sendiri yang kita itu akan menjadi orang yang hebat. Lihat, pendidikan bukan semata-mata ibu bapak tanya berapa nilainya, berapa nilai matematika, berapa nilai fisikanya, berapa nilai akidahnya. Bukan itu yang harus ditanya. Tapi lihat di sini, Nabi Yusuf punya proses hidup sampai dia menjadi orang terpandang di kerajaan. Apa? Proses hidupnya kecilnya udah dikucilkan. Jadi Pak, Ibu, kalau satu ketika anak dipukul guru, maka
tentunya tidak ada lagi cerita orang tua lapor, kecuali mukulnya kekerasan. Kalau mukulnya cuma dicepret, ibu katakan ini perjalanan hidup. Karena Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang terpandang dalam sebuah kerajaan, pernah dimasukkan ke sumur. Bukan hanya itu, dijual dengan harga yang murah berawal dari harga yang murah. Kemudian jadi budak pesuruh, sampai satu ketika Allah menganugerahkan ilmu dan kenabian kepadanya. Kemudian Allah memberikan derajat khusus sampai kepada ujungnya ketika ketemu dengan keluarga Nabi Yusuf, keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Bapaknya waktu itu dikasih jubah, kemudian mata yang melihat, kemudian berkata, lihat, mereka berkata, anak yang 11, dan semuanya di situ ada Benyamin berdua dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ditanya, apakah engkau Yusuf? Karena bapaknya mencium. Jadi seorang bapak itu, lihat di sini, bapak itu orang yang tahu karakter anaknya, orang yang tahu sampai tercium keringat anaknya. Ini jadi bapak. Bapak-bapak, apakah kita udah tahu keringat anak kita? Ibu-ibu udah tahu keringat anak kita? Lihat di sini, bapak Nabi Yusuf mengatakan, sungguh aku mencium bau apa? Bau badannya Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun beliau buta di saat itu. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ana Yusuf wahada ahi, saya Yusuf dan di pinggirku ini Benyamin. Jadi di pinggirnya Benyamin saudaranya. Apa kata beliau? Innahu qad manallahu alaina, sungguhnya Allah telah menganugerahkan kepadaku nikmat. Tapi nikmat itu dengan proses. Apa prosesnya? Innahu man yattaqi wa yasbir. Jadi catat dengan tinta emas. Ustaz Abu Qatadah bilang, jika anda ingin sukses, jika kalian ingin sukses, maka sukses itu dengan ketakwaan. Lewatilah perjalanan hidup ini dengan kita dekat kepada Allah, dengan kita tidak melakukan maksiat kepada Allah. Anda ingin sukses ke Jamiah Islamiyah, Anda ingin sukses tentang bagian-bagian hidup ini, maka takwa kepada Allah. Yang kedua, pendidikan ini, belajar ini perlu dengan rintangan apa? Sabarlah kalian. Kemudian Allah bilang, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertakwa dan orang yang memiliki kesabaran, dan orang-orang yang ketika melakukan sesuatu berbuat ihsan, yaitu apa? Itqon wal jaudah, melakukan sesuatu dengan sepenuhnya. Ini adalah perjalanan hidup. Maka jangan ditanya tentang berapa nilainya, tapi ditanya berapa kemampuannya dan berapa skillnya dan seperti apa skillnya. Lanjut. Yang kedua, perhatikan di sini kata-kata kedua. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita belajar? Jawabannya apa? Belajar, kalian nanti akan kuliah, kalian akan nanti melanjutkan. Untuk apa belajar? Agar kita bisa menjawab problem permasalahan hidup kita. Negara ini hari ini penuh dengan problem. Umat Islam hari ini adalah penuh dengan problem. Berarti hari ini ketika kalian akan meninggalkan tempat ini, ingat bahwa kalian ditunggu untuk bisa memberikan jawaban terhadap problem negara ini, untuk menjawab problem terhadap umat Islam. Ketika sekarang kita berbicara Palestina, berbicara negara-negara Islam, dan berbicara bagaimana umat Islam yang 82% sekarang di Indonesia, kita tidak mendapatkan tempat yang sangat menguntungkan untuk kebijakan-kebijakan politik dan sebagainya. Berarti kalian bukan nanti menampilkan nilai cum laude, kalian bukan hanya menampilkan bahwa IP kalian begini hebat, tapi kalian bisa menjawab persoalan. Seorang ahli mengatakan begini, dengarkan. Sangat yang paling indah adalah ketika kapal berada ditambatkan di dermaga,
dia akan kelihatan begitu indahnya, akan kelihatan begitu gemerlapan. Tapi ingat bahwa kapal tidak dibuat untuk apa? Untuk ditambatkan di dermaga. Kapal dibuat untuk apa? Untuk membelah lautan dan menerjang gelombang. Artinya apa? Kalian sekarang, Masya Allah, dengan kegantengan kalian, dengan wajah-wajah yang begitu berceria, kalian sekarang dengan wajah yang sangat berceria. Tapi ingat, catat kata-kata saya hari ini, bukan kegantengan kalian, bukan perlentenya kalian, bukan kupiah-kupiah kalian, dan bukan jas-jas kalian yang akan dilihat, tapi yang akan dilihat sejauh mana kalian di 2045, di 2030 yang dikatakan masa demografi, masa Indonesia emas, seberapa kalian bisa memberikan substansi, bisa memberikan kontribusi untuk umat Islam dan untuk negara ini. Itu yang akan diminta. Dan bukan Ustadz Abu Qatadah pun, kalau saya masih ada hidup di saat itu, saya tidak akan bertanya berapa nilai kalian, tapi seberapa saya akan melihat apa yang dilakukan oleh kalian setelah saya ini tua di atas 70 tahun, di mana hari ini saya berumur 53 tahun. 20 tahun berarti saya adalah 70 tahun. Itu. Lanjut. Ketiga, perhatikan ini nasihat ketiga. Nasihat ketiga, ini nasihat saya akan sampaikan. Anak-anakku, 3 kalimat. Sesungguhnya kita hidup melewati tantangan. Kita akan katakan begini, kalian bukan orang-orang yang menunggu badai itu berhenti, tapi kalian adalah orang-orang yang akan membuat kincir angin di saat badai itu menghembus. Kalian adalah bukan orang-orang yang akan menunggu gelombang itu berhenti, tetapi bagaimana kalian bisa menari di atas gelombang itu. Kenapa? Karena hidup ini adalah penuh dengan tantangan. Sejauh mana kita mampu beradaptasi dengan semua disrupsi kehidupan yang akan dihadapi oleh kita. Bonus demografi yang hari ini dikatakan 11 juta generasi Z itu nganggur, dan bagaimana kita melihat di kota Bekasi, teman-teman kita, kakak-kakak kalian, mereka adalah berjubel, ribuan orang mencari kerja tapi tidak ada jawaban sama sekali. Kalian 2030 dikatakan demografi yang dikatakan 70% manusia berumur 15-60 tahun, kalian akan lebih berat untuk menghadapi tantangan itu. Maka pendidikan, saya memberikan nasihat bahwa kalian harus mampu beradaptasi dengan semua tantangan itu. Berikutnya, perhatikan di sini, saya akan katakan 3X. Lihat di sini 3S untuk yang tadi. Apa 3X ini? Eksperimen, ekspektasi. Apa artinya? Kalian sekarang, saya selesai 12 tahun, saya selesai SMA, saya selesai aliyah dalam bahasa apa? Maka apa? Yang pertama, experience. Kita belajar dari apa yang kita lewat. Perhatikan apa sih saya kemarin. Yang kedua, sekarang kalian akan melakukan apa? Eksperimen. Sesuatu apa yang mesti saya lakukan. Seperti apa? Saya akan kuliah. Mana saya akan memilih kuliah? Kemana kita akan pilih kuliah? Untuk apa kita kuliah? Kita sekarang sedang akan bereksperimen. Untuk apa? Untuk ekspektasi sebuah cita-cita di masa yang akan datang. Dan kita mengetahui, kata Imam Ibnu Qayyim, waktu kalian sekarang untuk melihat kemarin dan untuk besok. Lanjut. Yang kelima. Nah, di sini
Lanjut, ini udah tadi jelaskan. Yang kelima, perhatikan. Nah, ini perhatikan Bu, sebelum saya menutup poin ke-6. 4 hal yang menentukan kalian berhasil. 4 hal yang menentukan kalian berhasil. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang mungkin dapat PHK, bapak-bapak yang sekarang mendapatkan tantangan, jika ingin sukses dari kata-kata iman dan takwa yang tadi, maka ada 4. Yang pertama, skill. Jadi mohon maaf, hafal Quran ini hebat, bagian dari skill. Tapi hafal Quran harus paham maknanya. Hafal Quran harus tahu bagaimana mendakwahkan. Skill. Skill itu apa? Skill hari ini adalah berkaitan dengan kemampuan kita berkomunikasi. Kedua, mindset. Mindset apa? Saya katakan begini, Pak, kalau anak Bapak tidak seperti yang 8, kalau anak Ibu tidak seperti yang 8, dan kalian tidak seperti yang 8, maka kalian jangan fix mindset. Anda mengatakan, ya saya mah mampu cuma 3 juz. Tapi kalian harus bilang, memang hari ini aku 3 juz, tapi besok saya bisa 30 juz. Itu namanya grow mindset. Hari ini saya belum paham tentang rumus matematika, tapi bukan berarti besok saya tidak mampu. Saya besok akan mampu, dan saya akan lebih hebat dari orang yang lain. Itu namanya mindset. Jangan ada mengatakan, ah saya mampunya begini, ah saya bisanya begini. Tidak ada. Kemudian berikutnya apa? Ya, tadi dia katakan apa? Berikutnya, yang ketiga adalah attitude. Attitude adalah berkaitan dengan moral, jujur, amanah, integritas, nilai keberanian. Nah, ini adalah attitude. Kemudian setelah itu apa? Yang keempat adalah yang berkaitan dengan karakter. Karakter adalah budi pekerti yang luhur. Kemudian yang keenam terakhir, dan ini nasihat sangat penting bagi kalian. Perhatikan, sebelum saya memberikan nasihat untuk yang hafal, catat untuk semua, ibu-ibu juga perhatikan, bapak-bapak perhatikan, guru perhatikan. Jangan kuliah sehingga kamu mengetahui 5 hal. Ya, kalian ingin sukses enggak kuliahnya? Ingin sukses belajar atau enggak? Perhatikan 5. 1, perhatikan bakatku apa sih, pesanku apa sih. Jangan sampai salah jurusan. Kalian dipaksa orang tua harus pilih ini, ujung-ujungnya nanti lama kuliah kerjanya lain. Maka mesti pahami jati diri kita, siapa saya, untuk apa tujuan kita kuliah. Yang kedua, biaya kuliah dan biaya hidup. Catat, tidak ada kuliah yang gratis. Hatta ke Jamiah Islamiyah yang di situ dibayar dan gratis, tetap aja tahu ya, bikin paspor ke Jakarta, menerjemahkan ini, semuanya perlu biaya. Dalam arti apa? Kalian harus tahu konsekuensi dari belajar, maka kalian akan tahu biayanya dan seperti apa biayanya hidup ini, agar antum bisa memanage hidup dan kita bisa mengoptimalkan belajar. Kenapa? Karena belajar tidak ada yang gratis. Berikutnya apa? Nah, ini lihat ya, jaringan dan koneksi. Perhatikan oleh kalian, kalian kuliah bukan semata-mata untuk mendapatkan ilmu, tapi carilah koneksi dan relasi. Contoh, saya pulang dari Jamiah Islamiyah, ya, ingin bikin pesantren. Kira-kira pakai apa? Pakai komunikasi, punya relasi. Relasi
di Saudi mana, relasi di Indonesia mana. Maka kalian nanti kalau lagi kuliah pulang ke Indonesia jangan dipakai tidur, jangan dipakai hanya untuk jalan-jalan. Cari relasi kalian untuk bisa mengembangkan kemampuan kalian, karena itulah relasi. Ustadz Abu Qatadah alhamdulillah banyak relasi seluruh Indonesia, sehingga dipastikan saya menginjakan satu tempat tidak akan kelaparan. Kenapa? Masya Allah, relasinya hebat. Berikutnya apa? Keterampilan dunia kerja. Artinya ketika kalian itu kuliah, pahami kira-kira kalau saya jadi mudir apa sih syaratnya, bukan hanya tahu tentang sejumlah pengetahuan, karena terkadang pengetahuan yang dibawa ternyata tidak relevan dengan tantangan hidup, maka mesti tahu. Nah, yang terakhir, yang kelima, perhatikan, kalian jangan menyangka bahwa kesuksesan kalau kalian kuliah, kalau kalian tidak dapat, tidak ada uang, tidak ada kesempatan untuk kuliah, maka untuk sukses banyak jalan, kata orang lain, ya, banyak jalan menuju ke Madinah, jangan ke Roma gitu ya kan, kita Madinah. Jalan menuju Mekah banyak. Artinya apa? Jangan kalian spektif berhenti di situ, tetapi kalian harus mencari sebab-sebab. Nah, mungkin inilah 6 kalimat yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang sukses dengan berbagai jenis kesuksesan. Dan saya akan mengatakan, tidak semua orang yang nanti ada di mimbar, tidak semua orang yang ada di kelas-kelas itu yang dianggap oleh saya sukses. Tapi saya tetap akan mengatakan, yang ada di pasar, yang jadi entrepreneur, yang jadi pengusaha, saya akan katakan dia sukses selama membawa misi Islam, menjawab takwaan, menjaga keimanan, bisa berkontribusi terhadap Islam dan diri kita sendiri, maka dia adalah sukses, dan tidak dikatakan sukses yang hanya ada di mimbar. Demikian barangkali kalimat panjang, bukan kalimat singkat ya, kalimat panjang yang saya bisa sampaikan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua santri ya yang belum seperti yang 8 ini saya berikan, dan tentunya kalian juga tidak boleh ujub dengan kalian ini adalah hafal Al-Quran. Saya katakan, Bu, derek yang 8 orang itu dan kasih tahu bahwa hafal itu adalah baru tangga pertama untuk jadi orang alim, karena setelah itu harus paham bahasa Arab, harus paham usul fikih, harus paham mustalah hadis, harus paham ilmu tafsir untuk menjadi orang yang berguna. Mohon maaf kepada semuanya, dan saya tidak sampai akhir karena ada kegiatan tabligh akbar di Icakan dan saya mengisi bagian kedua. Mohon maaf, semuanya dapat berkah dan kalian dapat berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaduna yang telah memberikan nasihat yang begitu berapi-api kepada kita semuanya. Semoga memberikan hikmah yang besar untuk kita semua, dan kita doakan Ustadz fi amanillah. Beliau akan melakukan perjalanan ke Icakan sebagaimana tadi yang disampaikan, akan mengisi tabligh akbar. Kepada anak-anakku yang di atas panggung, disilakan untuk kembali ke tempat duduk secara tertib. Ya.